Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kedua hari ini saya ngobrol sama Ibu Jati, sama ada Kakak Kezia. Setelah itu ada beberapa non-muslim lain menjelaskan nama Allah, konsep Trinitas, sama ketuhanan. Simple sih, hampir sejam. Mungkin abis ini agak yang panas-panas sedikit ya kontennya ya, yang agak debat-debat sedikit, agak suara tinggi sedikit. Saya lagi cari nih, ada nggak konten saya yang kayak gitu? Karena biasanya bukan debat sih, biasanya ngajarin jadinya. Alhamdulillah ya, muslim ya. Saya yakin sebenarnya live chat di TikTok atau di YouTube juga orang-orangnya mungkin lebih pandai daripada saya, tapi mungkin gak ada waktu untuk naik dan menjelaskan. Jadi iya, alhamdulillah for Islam. As always, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di Kristen itu, Ibu, ada perintah beribadah ke gereja, misalnya di hari Minggu? Kalau Ustaz Tata, apakah di Al-Quran itu ada perintah sholat Jumat ke masjid? Silakan Ibu dulu. Kalau saya yang saya dengar tuh saya tuh mengikuti 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari. Cuman di situ hari Sabat kenapa jatuh ke hari Minggu? Mungkin itu nanti pertanyaan berikut mungkin. Gak apa-apa, kita hormati. Artinya tidak ada perintah pergi gereja hari Minggu ya, Bu ya? Kuduskanlah hari Minggu. Nggak ada hari Minggu, Bu, sahabat. Hari Sabat, sorry. Kenapa jatuh ke hari Minggu bisa saya ini menurut saya. Menurut Ibu kenapa Sabtu dirubah menjadi Minggu? Kenapa? Karena penanggalan di Indonesia dimulai dari hari ke-7 kan? Karena 6 hari kamu, kalau saya kan kebetulan suku Batak. Di situ kan kalau diucapkan itu yang 10 perintah Allah semua dengan arti-artinya kayak tafsirannya tuh. Nah, karena di 6 hari lah engkau bekerja. Jadi hari ke-7 itu hari istirahatnya Tuhan di dalam bekerja. Dia menguduskan. Jadi perintah Tuhan, jadi 10 perintah Tuhan itu dirubah karena mengikuti kalender Indonesia. Begitu ya, Bu ya? Bukan dirubah. Ya kan Sabtu dirubah menjadi Minggu, Bu. Nah, terus ada lagi kenapa jadi hari Minggu? Karena seperti ya udah cukup ya, Bu ya. Anda udah jawab sebenarnya. Karena hari kebangkitan. Ya udah nggak apa-apa. Hari kebangkitan kan nggak disuruh pergi gereja hari Minggu. Ustaz silakan perintah sholat Jumat. Silakan Ustaz. Itu yang diambil. Ya, jadi ini terakhir habis ini Bang Jibril aja untuk membuktikan Samawi atau pagan nanti Kristen itu. Ya, ini terakhir dari saya, bahwa bukan hanya ibadah Jumat, semua syariat-syariat Islam itu ada dalilnya dan dari Allah. Perintah sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Itu di dalam Jumu'ah ayat 9. Kalau perintah sholat, hakimi sholat dulu kisamsi ila ghosaqil lail. Ya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Nah, ini di Al-Isra ayat 78. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Baqarah 183. Begitu juga haji, ada perintah dari Allah. Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Ini ada di surah Ali Imran 97. Yang terakhir zakat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Itu perintah zakat. Ada di Al-Baqarah 267. Jadi dalam Islam itu semua itu ada dalilnya. Ya gitu ya. Oke, silakan. Satu lagi Tan. Apa? Apakah, Bu, berdua nih, apakah Nabi Muhammad SAW itu pernah membangun masjid? Apakah Yesus, dia dulu, apakah Yesus pernah membangun gereja? Silakan Ibu dulu. Kalau saya pernah dengar itu mendirikan gereja di atas batu, kurang ngerti saya menjelaskan, jemaat biasa sih. Pernah. Tempat ibadah Yesus itu gereja apa sinagog, Bu?
Ya kalau kayak gitu lagi yang ahlinya aja Pak. Oke, makasih. Silakan Ustadz. Apakah Nabi Muhammad pernah membangun masjid? Iya, Silakan. masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad itu di Madinah itu Masjid Kuba namanya. Itu pertama kali Rasulullah membangun masjid. Oke, selesai. Kalau Yesus pernah bangun gereja, gereja apa namanya ya? Pak Jibril paham nggak? Pak Jibril bantuin dulu ibu Yang itu. ahlinya tahu. Udah Iya, pernah ini saya ahlinya nih dengarkan. datang nih Pak Jibril, ahlinya nih. Silakan Pak Jibril. Iya, yang sepengetahuan saya gereja yang terdaftar pertama itu di tahun 339 di abad keempat, dibangun oleh Helena. Abad keempat. Siapa itu Bang Jibril? Yesus atau bukan? Bukan, Saint Helena ini ibu dari Saint Konstantinopel. Beliau yang menemukan tempat lahirnya Yesus, tempat meninggalnya Yesus, salib pertama, dan kebetulan di abad yang sama kitab Perjanjian Baru. Jadi di abad keempat. Yang notabene-nya si Helena ini kaum pagan, penyembah Zeus sebelum menyembah Yesus. Oh, berbau pagan banget sih. Oh, Trinitas juga yang membuat Trinitas itu Tertullian dan Theophilus. Si Tertullian di umur 45 baru masuk Kristen dan membuat konsep Trinitas. Sebelum dia menjadi Kristen di umur yang 45, dia itu punya agama namanya pagan memang, Greco-Roman. Sebelum dia masuk Kristen, dia itu pagan yang beriman Kapitolin Triad. Triad. Jadi dewa kepagan yang dewanya atau Tuhannya itu Jupiter, Juno, Minerva. Nah, saya nggak tahu kenapa kekristenan menerima ini dan dijadikan Trinitas. Saya nggak paham kenapa, tapi itu sejarah Tertullian, sang pengusung Trinitas. Ibu bisa ditangkap Ibu, silakan. Kalau dia udah belajar mungkin si Bapak ini, kalau saya enggak, hanya jemaat pendengar. Jadi intinya saya mah ajaran agama Kristen itu mengajarkan tentang karakter Yesus, yaitu yang turun ke dunia memikul berkorban. Ajaran kasih istilahnya berkorban itu menurut saya. Paham. Berkorban dengan darah ya Bu. Silakan Pak Jibril. Tapi Ibu tahu nggak ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya yang kurban itu binatang, habis itu hitan atau puasa dan seterusnya, itu kan ajaran nabi-nabi. Nah, setelah Kristen ini, ibu agamanya Kristen yang mengaku mengikuti tapi kita nggak tahu mengikutinya di mana. Di mana ajaran nabi-nabinya, Bu? Makanya ajaran perjanjian lama itu korban kejadian imamat kayaknya itu. Nah, perjanjian lama dan perjanjian perjanjian lama dan perjanjian baru juga itu konsep dari gereja, Bu. Di buku, di kitab sucinya, di Bible-nya itu tidak disebutkan ini perjanjian lama dan ini perjanjian baru, nggak ada, Bu. Ada. Di mana tuh dikasih taunya? Kitab ini perjanjian lama, kitab ini perjanjian baru, di mana tuh di Ada sampai Meliaki yang perjanjian lama, kejadian sampai Meliaki. Iya, di mana itu? Perjanjian barunya. Ini materi STT ini, bukan jemaat. Iya. Nah, jadi konsep perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak ada juga, Ibu. Di Bible-nya sendiri nggak ada konsep itu. Itu konsep gereja untuk menyingkirkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, Kezia tuh ada. Kezia ini lumayan pintar di bawah. Silakan Kak Kezia kalau mau naik. Iya, kalau mau naik. Bang Forek saya sapa dulu ya. Bang Forek, agamanya apa Bang Forek? Silakan dibuka mute-nya. Forek? Udah cukup. Ibu tadi Ibu menyinggung, nanti Bang Jibril lurusin ya. Tadi Ibu ke karakter Yesus itu, karakternya sebagai apa sih menurut Ibu? Pendapat Ibu karakter Yesus itu apa? Lemah lembut, punya kasih. Apalagi?
udah kasih aja dulu yang udah melingkupi segalanya. Kalau kita mengasihi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah Tuhan. Ada nggak karakter Yesus itu mengklaim atau identik dengan Tuhan pencipta alam semesta? Ada nggak karakter dalam diri Yesus seperti itu, Bu? Ada. Yang mana? Mengatakan dia ada, pernah saya ini. Tanya yang STT lah. Oke, cukup. Silakan guru STT Bang Jibril. Ada nggak karakter Yesus itu kategori dia pencipta alam semesta? Biasanya umat Kristiani pasti menjawabnya dengan firman sudah ada di awal dunia, tapi itu tidak menjawab sama sekali. Ini ada Kak Kezia. Kak Kezia, di mana ada konsep perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Bible itu sendiri? Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Iya. Ya, jadi kalau Kristen, kami kan Kristen Protestan kan Pak, itu ada 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, mengenai konsep-konsep yang Pak Jibril bilang tadi, yang korban-korban hewan, itu ada di perjanjian lama. Bukan. Yang saya tanya konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Kan ada 66 nih Kak, kitab. Iya. Nah, siapa yang menentukan segini perjanjian lama, segini perjanjian baru? Siapa yang menentukan itu? Oh, kalau aku Pak, nggak tahu siapa benar, pokoknya Nah, dari gereja. kecil itu, Makanya tadi saya menjawab gereja. konsep perjanjian lama dan perjanjian baru itu diciptakan oleh gereja. Gereja, iya. Nah, berarti saya nggak salah ya? Ya, Siap. Karena tadi dibantah di bawah. iya kan, tapi tetap ada kan perjanjian lama dan juga Iya, perjanjian. konsepnya dari gereja, bukan dari Tuhan atau bukan dari firman Tuhannya, Kak Kezia. Oh iya Untuk iya. menghilangkan apa Pak tadi? Karena konsep perjanjian lama dan perjanjian baru ini 180 derajat loh. Gimana tuh Pak? Oke, 180 derajat oke. Di mana Nabi Abraham atau Abraham menyembah Tuhan yang tiga? Atau Trinitas, di mana? Abraham. Ya. Kan di Kejadian 1 ayat 26 saat penciptaan itu, baiklah kita menjadikan. Itu kan kita jamak Kak, bukan baiklah saya menjadikan. Itu satu, mulai dari penciptaan kan dia sudah ada. Dan digenapi atau dibilang juga di Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya ada firman itu Nah, adalah kan lompat kan Allah, dari perjanjian itu lama lompat ke sama-sama. perjanjian baru kan. Maksud saya Ya, di perjanjian lama di mana saling melengkapi. Perjanjian enggak, lama, saya pikir Mbak akan pergi ke Genesis 18. apa isinya? Di Genesis 18 itu sebentar, Genesis itu apa ya? Kejadian. Kejadian, betul. Kejadian 18. Di situ Tuhan tiga, bukan? Tunggu sebentar. Kasih jurus alpukat aja guys ya. Itu untuk anak-anak, Pak Hadi. Cangkang. Tapi masuk kan teorinya gitu. Tapi kalau kayak orang besar terserah ya. Allah mengulangi. Maksudnya Kejadian 18 ini Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kejadian 18. Iya. Genesis Dan memang itu kan kejadian. Allah Tritunggal itu Kak udah dari penciptaan kan? Nah, itu dia. Di mana Tuhan Abraham menyembah Tuhan yang tiga. Nah, waktu dulu kan Yesus kan belum, maksudnya kan Yesus ada setelah firman Allah itu menjadi inkarnasi sebagai manusia. Yesus ada kan adanya di Gua perjanjian pengen baru. lihat Jibril Di sampai berapa perjanjian lama bertahan ini. itu Pak, di perjanjian lama itu Yesus belum ada nama Yesus. Jadi dia masih firman Allah. Kan Allah Tritunggal itu Bapa, firman-Nya, Nah, firman ini Tuhan. berarti dan Roh eksegesis Kudus. kan? Berarti pemaknaan Mbak kan? Pemaknaan gereja berarti kan? Perspektif gereja berarti kan? Yang menciptakan perjanjian baru kan? Maksudnya? Iya, Ya, Mbak ini tadi mencocokkan Tuhan yang tiga di perjanjian baru itu disembah nabi-nabi sebelumnya, betul nggak? Di perjanjian Iya, lamanya sudah ada. tidak Sudah ada ada Ibrahim perjanjian menyembah Tuhan yang tiga, Trinitas dan seterusnya. Nggak ada Nabi Ibrahim menyembah Firman, Roh Kudus dan Bapa. Enggak kan Tuhan cuma satu Pak, bukan tiga. Nah, terus kenapa tiba-tiba di perjanjian baru dibelah tiga?
Karena kan Yesus sudah turun. Nah itu berarti Firman yang berbeda turun kan konsep berinkarnasi jadi ketuhanannya. manusia. Iya berarti beda kan Enggak konsep beda. pertuhan. Oke. Iya makanya saya tanya tadi di mana Abraham menyembah Tuhan yang Tuhan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Eh, di Alkitab di Perjanjian Lama hanya menyebutkan kata Allah, Pak. Dan Allah itu yang kami tahu Allah Tritunggal. Nah iya Ya, berarti cara Mbak membaca Perjanjian Lama itu melalui perspektif Perjanjian Baru, Mbak paham nggak? oke. Nih, sedikit Tapi ya. kan Ya dari silakan. penciptaan udah apa, Pak? Allah Tritunggal. Jadi kan Mbak kejadian Jibril saat ini itu kok emak-emak suka banget sih sama Mbak Jibril. kan kejadian saat itu kan mulai penciptaan ya, Enak Pak. sama Jadi dia mama. menyambung dong, sambung ceritanya. Abraham, Adam dan Hawa, Abraham, Nuh. Kan dari awal berarti itu Abraham. Memang sih di dalam perjanjian lama belum ada Yesus kan, belum ada nama Yesus di perjanjian lama. Nggak, ini Mbak Kezia baru kemarin ya memahami konsep tauhid, konsep Tapi Islam. itu tahu ya, Pak. Konsep Tuhan yang monoteis, Tuhan yang satu. Sekarang Mbak Zia tenang dulu, coba saya tanya sama Ibu Jati Hidup ini, apakah beliau monoteis atau politeis? Mbak Jati Hidup, Bahasa-bahasa kayak gitu saya kurang ini. politeis itu Monoteis, ajaran, oke, politeis itu ajaran yang Tuhannya lebih dari satu atau kuasanya lebih dari satu. Enggak Monoteis lebih itu dari satu, Pak. Satu Tuhan. satu mono poli, mono poli. saya. Saya bilang poli. Yang saya menjelaskan poli. Politeis itu ajaran yang kuasanya atau Tuhannya banyak, lebih dari satu. Tapi kalau monoteis itu Tuhannya satu. Ya. Iya, kami Katanya juga Oke. satu. Mbak Saya Kezia juga tenang satu dulu. mono. Ya, Mbak Kezia tenang dulu. Mbak Kezia udah masuk nih kemarin. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bu Jati Hidup. Apakah Tuhan Bu Jati Hidup menciptakan kejahatan? Enggak. Jelas ya, berarti dengan Tuhan Ibu tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Ibu yang menciptakan kejahatan. Berarti di ajaran Ibu, kuasanya itu nggak di satu pihak, nggak monoteis, berarti Ibu politeis. Ya Bu ya? Yang menciptakan kejahatan buktinya apa? Contohnya. Ibu tahu definisi maha pencipta nggak? Tahu. Maha pencipta itu apa? Namanya maha, Nah, maha pencipta itu apa Bu? kuasa tertinggi. Bukan, maha itu maha kuasa. Yang saya tanya maha pencipta. Mana Pak Irfan? Dia bisa pencipta segalanya. Betul. Bukan bisa. Maha pencipta itu dia menciptakan segalanya. Tidak ada yang dia tidak ciptakan. Setuju ya? Jadi kejahatan, Setuju ya Ibu ya? iya. Nah, tapi ini gimana nih Bu? Detik pertama Tuhan Ibu tidak menciptakan kejahatan, tapi detik kedua Ibu bilang Tuhan Ibu maha pencipta. Jadi yang benar yang mana nih Bu? Segala kalau kejahatan nggak diciptakan menurut saya. Jadi ada kuasa lain selain Tuhan Ibu yang menciptakan kejahatan? Kejahatan nggak diciptakan itu, kejahatan itu timbul seperti dulu malaikat Tuhan dihukum ke ini, jatuh ke dalam dosa yang mencari pengikut. Nah, Ibu udah nambah Itulah lagi nih, iblis. berarti Tuhan Ibu tidak maha tahu. Nggak tahu malaikatnya akan memberontak. Ini Ibu ngurangin kuasa Tuhan Ibu nih pelan-pelan. Semakin kepagan-paganan nih. Bukan Iya, nggak gimana maha nih? tahu loh, kok maha tahu itu contohnya perjanjian lama kan nubuatan dan akan tahu akan terjadi akan datang, sifat manusia itu akan kita kan ibaratnya bebas memilih, makanya dijadikan terang dan gelap. Gambarannya terang itu kebaikan, gelap itu kejahatan. Gelap dan terang itu siapa yang menciptakan dua-duanya Bu? Tuhan, Begitu juga baik dan buruk kan? bukan baik dan buruk. Itu Oke, gambaran jadi Tuhan loh, Ibu ciptaannya Tuhan Ibu terang menciptakan yang baik-baik aja gitu. Iya. Yang buruk mengajarkan siapa yang baik-baik. menciptakan? Itu pilihan manusia kan, manusia itu punya hati, punya akal. Kalau dia, makanya ini kita sekarang beragama itu memilih ajaran mana yang benar, itu aja. Oke, kemarin Mbak Kezia udah saya jelasin. Coba Mbak Kezia udah nguasain belum
Kalau udah coba Mbak Kezia jelasin ke Bu Jati gimana sebenarnya Tuhan monoteis itu. Ya yang tadi kan Pak Jibril udah tanya. Bapak aja deh yang jelasin. Oke, siap. Saya tunjukin aja ya sebelum Ibu membantah, daripada Ibu membantah narasi saya, lebih bagus Ibu baca sendiri aja. Ini kalau saya buka dari Dibacakan. Iya nih saya bukain. Dari KJV, ini saya tunjukin Ibu bisa lihat handphonenya. Dari Dari KJV, Apa King itu James KJV? King James Versions, ini Bible otoritas seluruh dunia. Mbak Kezia bisa confirm. Di Yesaya nomor 45, line nomor 7, ini saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Di sini dibilang menciptakan kejahatan. Di Yesaya berapa, Pak? Yesaya Yang 45 nomor 7. Tapi di bahasa 45 nomor. Beda ya saya LAI, Bu. ya, tapi di Dibuat itu. Ya itu aku kan itu pengajaran LAI. Iya, nggak apa-apa, bisa dilihat. Tapi Ibu kalau nggak percaya sama saya tafsir-tafsir juga. orang mah saya nggak ini. Oh, saya nggak baca tafsir ini, Bu. Ini otoritatif seluruh dunia, Ibu. Jadi kenapa itu ini- otoritas? Kenapa yang saya pakai nggak kayak gitu? Nah, Ibu bisa tanyakan ke LAI. Karena kalau Ibu nggak percaya sama saya, nggak percaya sama LAI, Ibu bisa langsung cek original teksnya. Karena saya udah tunjukin juga original teksnya sama Mbak Kezia. Itu satu. Tapi implikasinya, Bu, sekarang gini, ini kesempatan kita sebagai umat muslim untuk dakwah. Kalau Tuhan kami, Bu, Tuhan kami monoteis. Tuhan kami satu. Beliau ini menciptakan segala-galanya. Menciptakan segala-galanya. Beliau menciptakan terang, beliau menciptakan gelap, beliau menciptakan kanan, beliau menciptakan kiri, beliau menciptakan yang berkecukupan, beliau menciptakan kekayaan. Segalanya. Dengan beliau memberikan free will terhadap manusia, itu konsekuensi logisnya manusia bisa melakukan hal baik, bisa melakukan hal buruk. Berarti Tuhan kami secara tidak langsung menciptakan kebaikan dan keburukan. Nah, itu di Islam dan itu konsep monoteis. Tapi sepertinya konsep Ibu dan konsep Mbak Kezia itu dari kemarin tuh konsepnya kepagan-paganan. Kalau nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Nah, ini kalau nyembah Zeus, nanti ada kalau nyembah Yesus, nanti ada iblis. Ada Lucifer. Nah, itu konsep pagan, Ibu. Bukan monoteis. Nggak ngerti ya kalau saya. Kalau saya, inti saya beragama tuh agama Kristen itu artinya kan pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus. Ajaran apa yang itu, makanya ajaran Tuhan itu kan seperti yang pernah saya katakan, contoh kurang logika manusia, tapi itulah ajaran Tuhan. Contohnya bersyukurlah, kita udah kesusahan, diajarkan harus bersyukur. Maaf, kopi saya datang nih, ada bel, bener ya? Ya, biar tidak vakum mungkin, Bang Hendy. Iya Pak, kita juga satu Tuhan Pak. Sama, satu Tuhan, monoteis. Cuman kita tuh paham kepribadiannya Tuhan tuh seperti apa dijelaskan di Alkitab. Bapa firmannya ada rohnya gitu. Jadi mengapa orang Kristen itu mengenal Tritunggal kayak gitu, karena itu tertulis di dalam Alkitab, di Alkitab kami. Ya, Bang Jibril masih monitor, Bang Jibril. Atau Ustaz Tata dulu mau masuk? Ya, kita pakai data saja. Kalau ajaran Yesus mengenal satu-satunya Allah. Bahkan hukum yang terutama dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Ya sudah Allah itu. Makanya dia juga yang menciptakan baik kasih atau kebencian. Itu Allah, Tuhan. Nah, tapi kan Ini di kalau- Yohanes 17 ayat 3 Kalau Pak dalam Ustaz. Bible, tunggu dulu. Kalau dalam Bible pengkhotbah 9 ayat 1. Jadi baik yang jahat atau kebaikan itu ada di tangan Tuhan. Nah tadi kan tidak mau karena ini itu kan KJV. Ya, kalau saya pakai LAI misalnya. Logika aja lah. Nah sehingga
oke kita pakai yang Indonesia. Ya ada juga datanya. Kalau tidak mau ke datanya Bang Jibril karena bukan LAI, ya yang di LAI ya pengkhotbah ini. Mau kejahatan, kebencian itu dari Allah, dari Tuhan. Nah kalau masalah Trinitas itu gini loh, ajaran pagan itu gini loh. Misalnya di Roma itu kan ada 3 dewa. Jupiter, Juno, Minerva. Kalau ditanya, Jupiter dewa enggak? Dewa. Juno, dewa. Minerva, ya dewa. Ada berapa dewa? Wong sudah disebutkan 3. Sama dengan gini, Bapak Tuhan, Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Ya sama tetap 3 itu. Tapi kalau Yesus satu-satunya Allah, sudah. Gak ada yang lain. Tapi kalau pagan biasanya 3. Makanya Kristen kalau ditanya, ada berapa Tuhanmu? 1. Siapa? Bapak. Anak Tuhan juga? Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Ini sama dengan dewa-dewa itu. Kalau ditanya disebutkan semua 3. Gitu. Terus kalau ajaran dewa-dewa itu kayak katanya tadi Tuhan tidak menciptakan keburukan, cuma kebaikan. Nah, tapi kalau ajaran samawi semuanya Tuhan. Tapi kalau ajaran dewa-dewa enggak, mempunyai tugas masing-masing. Misalnya di India, Brahma itu pencipta, Wisnu penyedia, Siwa penghancur. Tapi kalau ajaran samawi satu, mau apapun ya Tuhan sudah satu Allah itu gitu. Nah jadi Kristen itu ajaran pagan gitu. Oke lanjut. Enggak Ustadz, aku mau tanya. Ustadz Tata sama perkataan Ustadz, satu enggak? Ustadz Tata sama perkataan Ustadz. Iya kalau manusia saya satu saya. Nah satu kan? Ustadz Tata sama roh Ustadz satu enggak? Iya satu. Ya kayak gitu, Nah, tapi kayak gitu kalau Tuhan enggak, Tuhan itu tidak serupa gitu, dengan Pak. apapun. Keluaran 9:14, Dengan Yesaya firmannya, 40:19. dengan rohnya adalah Tunggu, satu gantilah, Allah. kita pakai data Bukan ini. Satu-satu Iya kalau lah. manusia ya gitu, ada roh, ada jasad. Ya seharusnya jangan cuma tanya gitu, saya juga ada otak. Ya, ada jantung. Kenapa nggak disebut juga itu? Tapi kalau Tuhan nggak bisa digituin, Tuhan itu Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Jadi jangan kamu samakan seperti manusia punya roh, punya jasad. Kalau Tuhan nggak bisa digituin, Tuhan itu satu, udah. Memang Pak, Tuhan itu hanya satu. Oke, sekarang saya nanya, Bapak Tuhan apa bukan? Bapak Tuhan. Nah, anak Tuhan. Iya, kan anak firmannya. Nah, Firmannya Roh Kudus berinkarnasi Tuhan sebagai apa bukan? manusia. Dananya itu yang penting Roh Kudus Tuhan juga. Iya kan Roh Kudus Ya itu roh sudah. apa? Sekarang Gini, Roh gini, Kudus gini, yang ada gini, di gini. dunia ini. Serahkan ke ahlinya. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ibu Jati dulu, ada berapa Tuhan Bu Jati? 1. 1. Yesia? Satu Pak. 1. Adi, Baik. Pak Adi sebenarnya itu. Kalau satu Tuhan, siapakah yang Tuhan? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Jangan Kudus. kasih- Silakan dipilih. Semuanya 3 di dalam 1. Oke. Dipersempit. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? A. Sama, B. Beda. Yesus sebagai manusia ya sama kayak anak manusia waktu itu yang Bapak itu menjelma jadi manusia Saya ulang Bu, saya ulang ya. biar bisa kita Saya ulang nih. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? A. Sama, B. Beda. Saya jawab beda, pakai data saya. di saat Beda. kapan dulu kalau di saat Yesus sebagai manusia dia sebagai Nggak anak usah gitu Bu, langsung beda apa sama itu loh. enggak dong kalau ditentukan pilihan aku nggak mau Kalau Oke, saya kalau pakai begitu. data. Beda, pakai data. Coba Ustaz, Sesuai Ustaz dengan Tata pakai data pemahaman coba. saya dong Ntar dulu, Ustaz Tata coba pakai data. Ya beda. Jadi Yohanes 13:16, terus Yohanes 20:17, terus Yohanes 5:26. Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, sama-sama mempunyai hidup. Cuma kalau Bapak kekal, kalau Yesus takluk dia ke maut, itu bedanya. Oke. Bu Jati sama Ibu Kesia. Waktu Ya. Yesus ada di muka bumi, siapakah yang Tuhan sebenarnya? A. Bapak, B. Yesus. Jawab. dia meninggalkan kodrat ketuhanannya Saya nggak nanya itu loh. Sebut saja yang Tuhan itu Bapak. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi. Sudah gitu doang.
Saya ulang ya. Ditanya kita Dengerin Bu, apa? dengerin Bu Jati. Dengerin dulu Bu. Silakan Pak Ani. Waktu Yesus ada di muka bumi, Pak Ani, siapakah silakan. Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Gantian Kesia, gantian dulu Pak Ani Kesia. selalu terus tanya pertanyaan itu. Enggak, saya tanya ke Ibu Jati dulu. Vino ini Kristen, Vino. Jadi jangan dipindahin dulu ini. Terus tanya pertanyaan itu. Entar dulu Kesia, saya tanya Ibu Jati Yesus dulu. juga Tuhan, itu Bentar Bapa dulu. yang Jangan menjelma pindahin jadi dulu ini. manusia. Saya ulang nih. Waktu Yesus ada di muka bumi, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Anak itu kan di dalam diri Bapa. Ribet. Coba nanya ke saya, langsung dijawab pakai gitu. Udah kalau orang Kok jadi pintar udah ribet ya? tahu jawaban saya. Udah Kalian bakal ini tahu. kalau ditanya itu ribet, ruwet. Padahal Yesus enak kalau Ribet jawab. bagi yang susah mengerti, Ya, karena pura-pura nggak begitulah ngerti. ala kami itu ala yang Gini aja, asli. gini aja, Kalian coba nggak ya. bisa, Saya, nggak bisa. Kesia maksudnya bentar Kesia, saya di permudah ya. WA. Ini fakta, Kesia ini fakta terjadi. Ini aja deh, apa? fakta loh. Dengerin dulu, dengerin baik-baik. Dengerin dulu. Kita ini diskusi baik-baik saja, santai loh. Kan Bunda Maria itu kalau ini pasti Anda akui juga pernah mengandung Yesus 9 bulan. Nah, ya. Nah, pertanyaannya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapakah Tuhannya Bunda Maria? A. Bapa, B. isi kandungannya. Silakan. Bapak menurut saya. Oh, berarti Karena- Yesus bukan Tuhan. karena Selesai. Iya, Hah? Bapak itu turun dulu ke dunia biar mencontohkan kepada manusia yang tidak. Bapak udah pernah turun. Dalam Matius 18:19, Bapak tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit, tidak pernah turun. Langsung dijawab. Makanya kalau mengerti konsep Tritunggal itu Bapak-bapak sekalian harus dibaptis dulu. Buset dah, harus dibaptis dulu. Iya, biar tuh Roh Kudus masuk tuh di dalam. Sekarang gini aja, Jangan Pak. kamu Gini tidak bisa aja. jawab karena kamu dibaptis. Coba jangan dibaptis, Enggak. bisa jawab. Aku pertanyaan ini, Ustadz, sama Kenapa Bang Andi orang tuh Islam udah bisa sering menjawab? Karena tidak ditanyakan. dibaptis. Jangan-jangan gara-gara dibaptis tidak bisa jawab. Ya udah, coba saya yang tanya Ya deh. silakan. Mungkin saya yang tanya deh. Kita buktiin ya ini ajaran siapa nih. Mungkin sama Bang Handi udah pernah kemarin. Coba ya, saya tunjukin ini. Saya punya catatan di sini. Di sini ada 4 agama. Yang satu Yahudi, yang kedua Islam, yang ketiga Christianity atau Kristen, yang ketiga pagan, penyembah Zeus. Ya. Kita tanya, Yahudi, kiblah, arah berdoa. Ada nggak mereka kiblah? Begitu saya Google, Yahudi berdoa. Mereka ada arahnya. Namanya, karena mereka nggak punya bait Allah, mereka menyembah atau berdoa ke arah dinding ratapan. Jadi dimanapun mereka mengarah ke tanah suci ini. Ya, sampai dicium-cium dan seterusnya. Ada nih, sampai dicium-cium, dijilat-jilat, makanya dibersihin terus. Jadi kalau kita tanya, Yahudi punya kiblat nggak? Eastern Wall, ada. Islam, ada kiblat nggak? Ada Ka'bah. Nah, Kristen, ada kiblat nggak? Ada arah doa nggak? Silakan dijawab. Gak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Sama, pagan, kiblatnya nggak ada. Yahudi, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Islam, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Christianity, Tuhannya kelihatan nggak? Lewat Tuhan Yesus. Kelihatan. Pagan, Tuhannya kelihatan nggak? Kelihatan. Kan. Yahudi, ditanya, kitab sucinya berbahasa apa? Hebrew, bahasa si penerima. Islam, kitab sucinya apa? Arabic, bahasa yang si penerima. Christianity, bahasa kitab sucinya originalnya apa? Kalau L, Ibrani, PB, Yunani. Yunani. Greek ya. Pagan, kitab sucinya Greek juga.
Yahudi, kitab sucinya supportnya dengan apa? Dengan Talmud. Hafalan mereka itu Talmud namanya. Islam, kitab sucinya supportnya apa? Hadis. Hafalan juga. Christianity, kitab sucinya disupport oleh? Setahu gue cuma Alkitab, Pak. Paulus. Cuma kitab suci ya? Benar, Ya, cuma kitab suci ya? Cuma, Sama juga. ya. Mereka juga. Jadi sebenarnya kalian ini lebih mirip Samawi atau lebih mirip pagan? Kami kira Kalau kayak gitu mah dimirip-miripin, udah terserah aja. Loh, mau kalian yang menjawab loh. Kalian yang menjawab loh dari pertanyaan itu Nggak semua. perlu ajaran itu yang perlu saya ambil. Contoh nih, pernah dikhotbahkan, nggak tahu saya tertulis di mana. Sebelum saya mengerti, diurapin Roh Kudus, mengertikan itu, mengimani itu. Contohnya, hikmat adalah sia-sia. Apa artinya syukron, dalam syukron. hati nih? Jadi saya mesti Setelah diurapi dulu untuk memahami, Bu. Saya nggak usah jadi tukang masak yang jago. Saya nggak usah jadi chef untuk tahu makanan basi, Bu. tapi kan Pak, Itu makanan gini, kan basi. pagan kan nggak Iya kan percaya Ibu ngajak saya Tuhan. masuk dulu baru memahami kan. Ya sama aja itu. harus- Saya nggak perlu harus jadi chef dikasih untuk tahu itu makanan yang nggak enak. Kan dikasih indra ke Bapak, indra perasa. Tapi indra kenapa ya, pencium. kenapa ya kayak Anda ini udah dibaptis? Dengerin izin dulu sebentar, guys ya. Kenapa ini Anda udah dibaptis? Sepertinya akalnya hilang, tidak bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan. Apa begitu caranya kalau dibaptis? Dibego-begoin saja dulu gitu. Akalnya dimatiin gitu. Enggak. Pak, kan gini, kan pagan kan nggak percaya kalau Yesus ada Tuhan. Nah kalau Kristen tuh kan Pagan, percaya. ibu Yesus tahu ada nggak Tuhan pagan yang itu terus definisi sama. pagan itu apa, Bu Kezia? Nggak tahu apa itu, Pak. Definisi pagan itu politeis, Tuhannya banyak Oh gitu. Nah, dan terus tidak tadi bilang kan Abrahamik. sembah dewa-dewa, Yang kan? paling penting tuh tidak Abrahamik. Itu pagan, Kan tidak Tuhan kami Abrahamik. cuma satu, Pak. Kenapa? Tuhan kami cuma satu kan. Iya Tuhan kami ngakunya, cuma iya satu. ngakunya satu. Saya juga kalau tanya Theophilus yang menyembah Tuhan tiga tadi Minerva, Juno itu kalau saya tanya Tuhan kamu berapa? Satu. Sama kayak orang Hindu yang kemarin ada apa namanya syair Bali. Saya tanya Tuhan dia berapa? Satu. Penciptanya satu. Tapi ada Brahmana, ada Shiva, ada dewa air, ada dewa angin, ada dewa ini. Tapi kalau ditanya satu-satu, karena ngakunya memang mesti monoteis. Ngakunya. Kalau nggak kena ke ajaran Abrahamiknya, Bu. Iya, tapi kan maksudnya bapak belum kenal pribadinya Allah kan. orang Gimana sudah saya nggak kenal? Saya lebih kenal Allah daripada ibu. Ibu bahasa ibu bahasa Allah itu dapat dari Oke, mana? aku Tuhan. Ilah Enggak, ibu itu mesti Allah. pakainya Tuhan, Silakan. bukan Allah. Allah, Oke, bahasa Indonesia. aku Ibu. pakai Tuhan. Iya, Pak. Nih Bu Jati Hidup mau dijelasin Allah itu dapatnya dari mana ibu? Aku pakai bahasa Allah, kalau bahasa Batak deh Batak. Udah. Oke. Ini saya tunjukin Allah dari KBBI aja ya Bu ya. Jangan masalah-masalah kata Allah. Tuh. Itu pertanyaan Jadi ini konyol. jadi ini ibu kurang lebih motor ibu dicuri, habis itu pencurinya bilang udah nggak usah dipermasalahin, nggak apa-apa, udah nggak usah diributin. Iya. Jadi maksud Bapak kami yang mencuri. Iya Iya, makanya kan saya orang tanya Kristen kan ibu percaya dapat dari Allah mana? Tritunggal. Kalau aku tanya, Pak Jibril percaya nggak Allah Tritunggal? Tidak, enggak Allah Tritunggal tuh enggak ada ibu, adanya Berarti Tritunggal. Allah orang Islam itu bukan Allah orang Kristen. Sudah Pak, Kristen jadi yang mana ada- ibu? Kristen seluruh dunia bukan enggak ada pakai Allah. Allah orang Islam itu kami Pak bukan Allah, bukan Kelas jemaat ini, Mak Jibril. penyebutannya bukan oh gitu, tapi bacanya biasa aja Allah. Kan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kita buka nih di bisa, KBBI. Baik, Bahasa kita buka Indonesia. nih, Tunggu, kita dikasih data dulu, dikasih Ah, data. Jibril kita- harus buka. kita buka nih. Kita Kasih ini data kan dulu. udah diserap bahasa Indonesia ya. Ya kan? Kita buka di KBBI. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kata Allah ini diserap dari mana? Islam kan Dari mana? bahasa Arab. Alif lam lam ha itu Tapi kan- pronunciation-nya Allah Kesia, bukan dengerin dulu, Allah. Kesia. Kesia,
dengerin dulu Bang Jibril ngomong baru Anda jangan ditiban-tiban kayak gitu aja kayak anak kecil. Nggak nambah ilmu Mbak Kezia kalau nggak mendengarkan. Karena coba mendengarkan untuk memahami, jangan untuk menjawab, jangan untuk membantah. Di sini barusan KBBI menjelaskan Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti kata Allah ini diserap dari bahasa Arab. Nah kalau kita menyerap bahasa dari luar, seperti contoh kita nggak punya angka 1. Kalau kita menyerap kata one, dalam bahasa Inggris 1, one, kita menyebutnya itu one juga. Pronunciation-nya itu one juga. Kita nggak akan menyerap one-nya, tapi cara kita nyebutnya one. Nggak begitu. Kita menyerapnya dengan pronunciation-nya. Allah. Nah tapi kalau Mbak mau menyembah Allah, berarti L-nya 1. Nggak double L. Coba dibantah. Itu kayak kata one itu, tulisnya one dibacanya one gitu loh Bu. Aku bantah ya. Sama Pak Jibril, nama Kesya itu di dunia ini bukan hanya saya sendiri. Jadi ada Kesya di Bali, ada Kesya di Samarinda. Itu sama nama tapi beda pribadi. Nah, gitu berarti sama Tuhannya Allah, Yesus namanya Allah. Allah bukan sebutnya pakai AO. Allah, oke, berarti namanya Allah. Namanya, proper name-nya Allah. Enggak proper name. Jadi Allah itu, Pak. Katanya itu tadi bukan proper Ibu name. perumpamaannya nama, tapi sekarang bukan nama. Gimana nih? Maksudnya itu bukan sebagai proper name karena kan LAI menerjemahkan Ini manggil itu doang si Kesya ini malu diam aja dah. Ngel Bang Handi, karena kan nama Allah itu di kitab, maksudnya di bahasa lain kan juga kalau kayak bahasa Inggris jadi God. Terus Gini Pak, aja Mbak, deh, gini aja. Mbak Kezia bahasa tahu kan Indonesia. LAI-nya sudah minta maaf? Masih mau dibelain? Yang LAI-nya aja udah minta maaf. Oke. Yang mana? Yang mana Oke, Pak? Soalnya kita kalau misalnya tunjukin. udah minta maaf, Itu berarti kan pernah saya kita dengar udah cari. minggu-minggu lalu. Satu-satu dulu. Satu-satu. Saya dulu Mbak Kesya. Ya. Itu pernah saya dengar pas ulas kayak gini di room. Langsung pihak Islam yang mengatakan itu bukan LAI, ternyata pendeta Pak Yakub Nahuai. Dari mana dia? Pak Yakub Nahuai saya kenal sendiri itu. Dari mana dia? Pernah merubah kata Allah. Terus? Ya, Saya merasakan sendiri anak saya waktu tahun kira-kira 2016. Itu pendeta GBI di Cirebon yang punya Siloam. Dia udah minta Itu maaf terus? katanya minta maaf itu bukan LAI, Pak. tapi bukan LAI, Pak. Lah jadi Ya udah Kesya diam dulu. Yang minta maaf itu kata kemarin saya dengar langsung pihak Islam, karena kayak gini lah LAI udah minta maaf gitu kan. Pihak Islamnya yang ngomong, yang saya dengar Rasman Saragih ini yang ngomong. Ya, kayaknya pihak LAI kemarin itu. Rasman Saragih. LAI itu. Iya, pihak LAI. Mengatasnamakan pihak LAI. Kalau misalnya pihak LAI udah Bisa dipertanggungjawabkan. Kesya diam dulu, nggak? saya turunin loh kalau ngoceh terus loh. Hormati dong Ibu Jati, karena baik-baik Ibu Jati dari tadi. Silakan Bu. Itu tadi apa gimana konteksnya udah lupa lagi. Rasman Saragih. Saya nggak tahu ya, pokoknya yang pernah saya dengar berapa hari lalu, kebetulan kayak gini lah pembahasan LAI udah minta maaf, langsung pihak Islam yang makanya saya tahu, oh Pak Yakub Noah. Kebetulan itu dirasakan oleh anak saya kira-kira tahun 2016, SMA di Penabur. Nah, terus anak saya membawa Alkitab, yang satu temennya bawa membaca dari layar tuh yang diproyeksikan tuh Pak. Giliran ibadah, terus udah pulangnya mereka mengeluh, tahu nggak si tadi kata Allah udah diganti ya katanya. Di mana? Anakku kan baca Alkitab, nah diganti jadi Tuhan, nggak boleh kita pakai. Saya kalau kira-kira kurang mengerti, saya tanyakan sama yang menurut saya lebih mengerti, misalnya pendeta atau yang lain lah yang bisa saya inikan di ibadah biasa. Kenapa sih Pak Pendeta Yakub Nahuai katanya kita nggak usah memakai kata Allah. Kata saya tuh ke pendeta, kebetulan gereja dekat dengan GBI juga. Terus datang yang satu ada penjelasannya, nggak usah saya jebakan. Terus
Jawaban saya begini, saya nggak ngerti, nggak pernah membaca Alkitab, tapi pernah saya dengar dibacakan di Wahyu katanya barang siapa yang menambahi dan mengurangi, ada konsekuensinya gitulah. Istilahnya kan ada di Wahyu itu katanya. Kok berani-beraninya Pak Yakub kata saya itu. Singkat cerita, benar dia dapat kalau bahasa duniawi itu azab lah. Jadi gini aja Bu Yati, menurut Anda penggunaan kata ALLAH di terjemahan Ibu itu udah tepat atau tidak tepat? Menurut saya tepat. Tepat. Kalau tepat Ibu tahu nggak akar katanya diambil dari mana? Persamaan katanya di Bible, original teksnya. Yang mau mengetahui itu ya para ahli lah. Oh kalau begitu Ibu hanya sebagai korban, Ibu nggak ngerti toh, nggak pernah bertanya toh Ibu. Jadi saya titip pertanyaan, nanti kalau ada pendeta, Ibu yang Anda percaya yang sering Ibu kasih perpuluhan, percuma loh Ibu bayar dia, suruh jawab. Dengerin dulu Bu, saya dulu yang ngomong. Bu saya dulu ngomong bentar Bu. Nggak apa-apa lah ya, dengerin dulu, nanti endingnya selesai baru. Saya persingkat aja. Nanti kalau Ibu ketemu pendeta yang Ibu percaya, tanya dia Bu. Pak Pendeta yang terhormat, ini ada terjemahan ALLAH di Bible. Pertanyaannya akar katanya di bahasa Yunaninya apa? Bisa diulang pertanyaannya Bu? Mau menanyakan ini di Alkitab ada kata Allah. Akar katanya dari mana? Akar kata di bahasa Yunaninya apa, tertulisnya apa? Yang pernah saya dengar sih udah pernah saya dengar di room-room kayak gini teos. Teos. Bang Jibril silakan. Mau kerja sekali lagi Bang Jibril, teos katanya Bang Jibril, izin. Bang Jibril Ya kalau izin. saya nggak salah dengar nih, saya emang kan hanya mendengar-dengar kayak sebulan ini aja saya. Bang Jibril buka lagi dong, teos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia apa Bang Jibril? Siap. Mudah-mudahan habis ini Ibu nanti ditampilkan, Ibu bisa introspeksi diri ya Bu ya. Enggak Kita dong, itu ingin jangan. Ibu, Ya, intinya itu di sini kita tuh kalau ingin saya Ibu, nggak dengerin dulu Bu. penting. Kita tuh di sini Ibu menjadi Kristen yang tidak niru-niru agama lain. Jadilah Kristen yang punya jati diri, itu aja. Saya jati diri nggak meniru tujuan saya Ya, itu ya udah kalau nggak niru kita ditentukan kata Allah. kalau nggak niru kita lihat data lah ya. Monggo Bang Jibril, kasih Siap, lihat kamus. Di tag Theos. Kayaknya udah itu dewa kalau terjemahannya yang saya dengar. Ya kita lihat aja dulu Bu, Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia apa gitu loh. Nah ini dia Bu. Kok menjadi Tuhan Bu, kok nggak, kenapa bukan Allah ya Bu? Nggak tahu ya. Kalau saya sekarang, saya kebetulan itu dulu di GBI. Kalau sekarang saya di HKBP. Tahu kan HKBP Pak? Nggak ada hubungannya AKBP dengan kamus Bu. Silakan Bang Jibril. Maksud saya diterjemahkannya ke bahasa Batak tuh debata, itu teos mungkin. Gitu loh. Bahasa lain nggak tahu. Itu aja Nggak, nggak itu loh perlu tadi bagi ada saya. kata Allahnya Bu. Dari mana ngambilnya? Katanya Bu dari Theos, Yang ternyata perlu- salah. Yang perlu saya sebagai Kristen mengikuti ajaran yang benar, itu aja tujuan Jangan saya buka, sebagai ini Kristen. kata Allah tadi loh Bu tadi. Jadi Allah, jadi penggunaan kata Allah di terjemahan artinya salah. Bukan Allah tapi Tuhan. Betul ya Bu? Jadi berarti simpulnya lah, berarti kami mencuri seperti kata Pak Jibril Baguslah, tadi Pak. baguslah kalau Oke. diakui Bu. Mau saya Jangan Bang tunjukin, Jibril. mau saya tunjukin pencuriannya di mana, Bu? Oke. Ini dari kita keliling dunia baru ke Arab ya. Saya tunjukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mosaik Saidina 2. Ini.
belum dibuka kameranya. Nah, ini kita dari Oxford, Bu. Dari Inggris. Allah. The name of God among Muslims. The name. Ini dari Inggris nih. Ini kamus Inggris nih. The name, nama, bukan The jabatan. name of God Among among Muslims. Muslim gitu. Ya. Ini bahasa Indonesianya. Ntar, Nama bahasa- Tuhannya Muslim. Nah, habis itu kita ke Cambridge. Ini Cambridge nih. Allah, the Islamic name of God. Nama Tuhan Islamik. Ya. Habis itu kita ke Collins. Allah, the definitions of Allah. Allah is the name of God in Islam. Jadi seluruh dunia nih Bu, dari Barat tuh udah setuju. Nah, Ibu mungkin berpikir, oh Kristen Arab sebelum Islam udah menggunakan nama Allah. Ini kita lihat sejarahnya ya Bu ya. The Catholic Counter Reformations. Ini tahun 512. Rasulullah lahir 571. Berarti ini Kristen sebelum Islam ya. Di sini ada The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabad. Ini inskripsi atau prasasti kekristenan sebelum Islam. Di sini ada tulisan dalam bahasa Arab. Nah, ditranskripkan The Birth of Arabic Writing. Di sini dibilang with the help of God. Begitu kita baca Bu, bahasa Arabnya ilah. Ibu ya, ilah, bukan Allah, ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Jadi Kristen abad 4, abad 5 sebelum Islam nggak menyebut Tuhan mereka Allah. Mereka menyebutnya ilah. Ya, mau mundur lagi kita ke abad 3, ke abad 4. Ada gereja namanya Our Lady Saidanaya Patriarchal Monastery. Ini Ibu bisa lihat, Greek Orthodox Patriarchate of Antioch of all the Fast. Ini Yunani Ortodoks dari Antioquia. Ini udah pakai bahasa Arab dan Ibu di sini bisa lihat. Di sini ada Om Paul, ada Om Petrus. Ya. Ini gerejanya katanya diklaim abad ketiga. Nah, begitu kita search Bu, ini gerejanya keren banget nih. Abad ketiga mereka klaim. Lokasinya di Syria. Ya. Begitu kita cek image-nya, foto-foto di dalamnya, ada foto ini Bu. Kebetulan kita punya fotonya. Nah, di sini mestinya ada Om Petrus sama Om Paul, di sini ada Bunda Maria, di sini ada Om J. Di sini ini tulisannya juga ilah. Ilah. Bukan Allah. Jadi abad 3 Kristen pakai ilah. Ini Syria loh, Arab loh. Pakai ilah. Abad 5 pakai ilah. Nah, tiba-tiba begitu kita lihat Mount Sinai Arabic Codex, ini Alkitab bahasa Arab pertama di dunia. Ini loh Bang, semuanya sama. Islam sama Kristen itu sama. Agama nggak masuk logika semua. Ya udah syahadat aja Bang, kalau sama. Syahadat aja kalau sama. Kelar dulu, ntar dulu Bu, belum kelar Bu, izin Bu. Bu izin belum kelar poinnya Bu, izin dulu Bu. Ibu sebentar dulu ini. Ibu standby dulu, ini kan ke Ibu Jati Hidup. Silakan, terusin dulu Pak. Ini Alkitab Kristen Arab pertama. Tampaknya ini merupakan terjemah Alkitab bahasa Arab tertua yang pernah ada yang dibuat pada tahun 867. 200 tahun setelah Rasulullah. Baru di sini menggunakan kata Allah. Begitu kita cek lagi Bu, ini yang punya nih. Ini namanya saintakla.org. Mau dikit tadi, foto tadi itu izin foto yang tadi, ntar dulu. Nah, yang di pangku ini Tuhannya Ibu Jati ya? Ya. Aku matanya kurang jelas Pak. Ada Makanya Bunda ragu. Maria mangku anak kecil. Itu namanya Yesus, itu Tuhannya ya Bu ya? Ya. Mungkin, Ini ya. pengenalan Tuhannya Theotokos. masih bayi itu, masih balita Tuhannya. Ya lanjut banyak beri. Udah Ini diakui pengenalan Tuhannya yang di pangku. ini Lanjut. pengenalan Theotokos. Lahir. Iya. Jangan pertanyaan kayak botol Pak. Enggak, ini Udah ngerti Ibu. itu botol. Tuhannya Ibu. masih baby, masih kecil Iya. Tuhannya. Kan? Iya, Itu Ibu. kan dulu. Udah, jangan. Ibu fokus. Gambar dulu, aduh. Ini Bu, ini dari Syria. Ini Koptik Arab.
Mereka di sini membahas kata Allah. Ini kalau saya translate nih. Kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini dari Ensiklopedia Kristen loh, Bu. Menjelaskan nama Allah. Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Jadi Kristen Arab aja kalau menggunakan Allah ini sebagai nama, Bu, bukan jabatan. Jadi ibu nih ngikut yang ibu bilang benar tadi penggunaan kata Allah dalam Alkitab ibu atau dalam Biblos ibu. Itu benernya di mana, Bu? Karena seluruh dunia nih, Bu, seluruh dunia. Dari Inggris, Amerika, Eropa bilang itu nama Tuhan orang Muslim. Kita ke Arab pun, ke Kristen Arab pun mereka bilang ini nama. Jadi dari mana nih, Bu, ibu dapat Allah gitu? Udah bisa. Tafadol, silakan, Bu. Ya, itu mungkin diterjemahkan oleh LAI. LAI itu kan lembaga Alkitab yang mengerti tata bahasa gitu loh, apalah. Disuruh menerjemahkan zaman dulu. Dibikin kata Allah menurut saya untuk bahasa pemersatu. Udah saya bilang saya sekarang pakai Bible, pakai kata debata. Satanik aja lebih baik. Debata aku, jangan, kalau kamu mau satanik silakan, jangan paksakan aku. Itu bahasa Indonesia. Kalau begitu nanti udah Sumpah Pemuda. Satanik aja. Sumpah Pemuda suruh diganti berbahasa masing-masing gitu aja. 28 Oktober kemarin kan lahirnya Sumpah Pemuda berbahasa satu. Ini kenapa sih kena ke sono ya? Ibuku sayang, ibuku cinta. Nggak usah berantem. Enggak. Bang Sarul bentar, jangan diganggu dulu Bang Sarul. Ayat 64. Coba baca surat Anisa ayat 64. Ini siapa sih kok Anisa? Ini Vino Saya dari turunin tadi dulu ya. apa sih kok satanis? Vino dari tadi Si aku Anissa tegur mau si kau. Anoso. Ya, izin dulu, izin Bu. Dari tadi aku tegur kau, ini kiranya Ibu Jati sama Bang Jibril. Kau ngoceh terus, terpaksa saya safety dulu di bawah ya. Silakan dilanjut berdua. Gimana tadi? Iya, jadi ibu kan menggunakan kata Allah itu sebagai gelar kan? Betul nggak? Ya pokoknya Allah Bapa, Allah Tritunggal. Iya, Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Sebagai gelar kan, bukan nama kan? Sekarang kan iya sebagai gelar mungkin. Ya sebagai gelar. Nah sementara tadi saya udah tunjukin Bu, datanya ibu bisa verified langsung loh. Ibu bisa tanya langsung loh sama semua orang. Allah itu sebuah nama ibuku. Ibu gak apa-apa mau nyembah Allah gak apa-apa, tapi syahadat dulu gitu loh. Kalau bagi saya arti syahadat itu nggak perlu. Kayak kemarin anakku nih, yang tadinya saya tolak nggak mau dua versi, baru tahun kemarin di bulan 11. 7 tahun mereka berteman, akhirnya mereka udah mengapakan. Saya pergi ke Kemenak di Cirebon. Nah, Selamat siang, sore semua. Sore Bang Martin. Ya Bang Jibril. Nah dulu Bang Martin, Ibu Jati udah kelar diganti orang lain apa Ibu masih mau lanjut? Ya terserah, kalau mau diganti terserah, tapi kalau masih butuh penjelasan saya silahkan. Oke, jadi Ibu Jati udah mengakui bahwa Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Adalah Tuhan bukan Allah. Udah diakui apa tidak tuh? Menjadi Allah yang saya akuin. Dia ulang lagi, aduh tadi berarti Ya, waktu itu ditampilkan dasarnya dari kamusnya mana gimana ya? Ibuku sayang? Enggak. Dasarnya dari Bahasa mana? pemersatu. Bahasa pemersatu. Iya, oke. Dari KBBI Bahasa kan kita udah Indonesia. cek Ibu. Itu nama Tuhan dari bahasa Arab. Ini maaf, kalau nama kata pernah saya dengar yang menamain Yesus juga manusia biasa ada. Waduh, kalau Tapi ke Yesus bukan lagi. manusia biasa. Astagfirullah. Ya udah cukup ya Bu Ada ya. katanya. Ibu saya safety Itu. dulu Ibu. Kita juga di sini kan ada nanti kesabarannya habis loh. Tadi cuma satu kata Theos, udah pakai kamus, diterjemahin ke bahasa Inggris God, diterjemahin ke bahasa Indonesia Tuhan. Berarti Theos diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi Allah itu keliru besar. Salah, tidak ada satupun metode
sistem ilmuwan apapun bisa membenarkan kalau teos diterjemahkan menjadi Allah. Tidak ada disiplin ilmu apapun kecuali iman buta. Nah, jadi iman buta lawan kamus sama intelektual, akademis. Jadi iman nggak bisa dilawan dengan akademis, intelektual, nggak bisa. Jadi cukup imani saja, Ibu safety dulu, karena Ibu tidak bisa diskusi akademik. Oke? Silakan, Bang Jibril, disimpulkan dulu ini. Iya, jadi tadi kita udah pergi ke Collins, ke Cambridge, ke Oxford, sampai ke Saint Thakla. Dan pembuktiannya dari Catholic Counter Reformations itu dari prasasti kekristenan di abad 4, abad 5, sampai lukisan di abad ketiga, mereka menggunakan kata ilah, nggak menggunakan kata Allah. Nah, tiba-tiba Kristen Konoha ini menggunakan kata Allah, nggak bisa mempertanggungjawabkan dapat Allahnya itu dari mana. Kristen Arab menggunakan Allah itu sebagai nama. Anda diam dulu, ini Banjir belum kelar. Habis ini baru Anda. Janganlah. Sampai kita ke Kristen Arab pun mereka menggunakan sebagai nama. Jadi kalau kita telaah lagi, Kristen seluruh dunia yang menggunakan KJV, NIV, itu mereka tidak pernah menggunakan Allah. Justru kalau kita ngobrol sama bule yang berbahasa Inggris, mereka bingung, Tuhan Kristen, orang Kristen Indonesia kok menyembah Tuhannya orang Islam gitu loh. Di situ. Saya tanya Bang Jibril, menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman, Bang Jibril? Kamus. Kamus. Pak Martin, saya tanya, Pak Martin, menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman, Pak Martin? Silakan bicara. Yang ditanya diem, orang menjelaskan ngoceh. Ibu Jati, menerjemahkan bahasa asing dari bahasa asing ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman? Kamus apa? Kamus, baik. Ya. Menurut Pak Martin, teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pakai kamus atau pakai iman? Ya pakai kamus. Pakai kamus. Kalau pakai kamus, teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Pakai kamus. Teosnya jadi Allah. Itu kamus. Itu iman, Ada di Pak. kamus KBBI kan ada, Bang. Dari bahasa Arab juga artinya. Coba teos. kasih lihat dulu pakai kamusnya ya. Karena ada kesepakatan pakai kamus nih. Ya, sekali lagi Bang Jibril, izin Bang Jibril pakai kamus. Nah, Ini KBBI ya, Kamus Besar KBBI. Bahasa Indonesia KBBI. Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Ya Google Translate lagi Bang Jibril, Google Translate. Kalau kita Google juga lagi translate. Theos. Artinya Tuhan. Anda setuju ini Pak Martin? Ini Google terjemahan Pak. Originalnya Theos, diterjemahin ke Indonesia Tuhan. Anda setuju Pak Martin atau tidak setuju? Pak Martin, tadi katanya pakai kamus. Macet. Ternyata Anda pakai iman. Jadi apa ya? Apa yang Anda ucapkan tidak sinkron dengan iman Anda. Iman Anda mengatakan Allah, tapi congor Anda mengatakan Tuhan. Beda iman. Iman Anda itu beda dengan kenyataan. Jadi tolonglah Pak, jangan membohongi akal dengan iman. Nggak bagus itu Pak. Susah hidup Anda itu. Mengalir aja apa adanya, jadilah Kristen dengan terjemahan yang benar, selesai toh. Kenapa mempertahankan kesalahan? Berat itu Pak. Berat gitu loh. Jujur aja lah, jujur itu mahal, tapi kita apresiasi kalau Anda jujur. Biar selesai, tapi kalau Anda kayak gini gimana ya? Silakan Pak Martin, ditanggapi Pak Martin. Jangan ditabrakkan iman dengan kamus. Macet lagi kan? Ini kita berusaha Anda itu menjadi Kristen yang baik, jujur, dengan terjemahan yang benar. Tapi Bapak nggak mau dibetulin. Ya susah lah kalau Anda nggak mau dibetulin. Ya kalau Anda nggak mau dibetulin, hanya cuma muter-muter kayak gitu ya, mending Bapak dibawa aja.
Enggak. Nanti Anda yang malu sendiri nantinya. Banyak yang dengar loh Pak, ini live di YouTube loh. Salah satu nanti keluarga Anda belajar, ada yang belajar bahasa Greek. Nah, Anda nanti diskusi sama anak Anda kan? Nggak enak tuh. Mumpung lulus dulu di sinilah. Ini gratis loh ilmunya Bang Jibril itu. Gratis. Kasih ilmu gratis tapi nggak mau nerima. Alangkah eloknya, alangkah manisnya kalau saudara kita Kristen itu menjadi Kristen yang mempunyai Jangan ciri di-mute, khas. Bang. Jangan di-mute kalau saya ngomong. Kan bisa Anda buka. Iya, kenapa di-mute abangku? Ya, oke, Saya sekarang Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa Pak? bisa Tuhan, bisa Allah. Karena Theos itu adalah Allah, Theos juga Tuhan. Berdasarkan keilmuan berdasarkan disiplin ilmu apa itu Pak? Begini, kalau kita menulis suatu kata dalam kitab Mulai ngaco nih. pakai bahasa apa? Disiplin ilmu apa Pakai yang Anda bahasa yang pakai bisa sehingga dimengerti. berpendapat kayak gitu? Ya saya akui bahasa yang di dalam Alkitab itu dari Arab. Kata Allah itu dari Arab juga. Betul. Emang nggak? Kristen itu berasal dari Arab atau berasal dari mana Pak? Kristen itu? Ya. Itali. Oh, ku tanya lain dijawab lain. Jangan alih-alihkan ke sana dulu. Ya kenapa lo ke Arab? Kenapa dia ke Arab sih Bang Jibril? Jangan Bang, jangan framing saya Bang, jangan. Ada capek. Anda salah orang. Sadis. Saya tahu bahasa dari Allah itu dari kata Arab, dari bahasa Arab. Kitab suci Abang berbahasa apa Bang? Ya kitab suci saya berbahasa Indonesia. Waduh. Aslinya Bang, aslinya. Weh, Alkitab itu sekarang manuskripnya tidak dipegang. Ya, Ditanya ya, aslinya. Aslinya Bang. Enggak ada asli, orang pegang asli di mana? Oh, nggak ada Kamu aja aslinya, Al-Quran udah. nggak pegang asli. Iya, berarti nggak ada Terjemahan juga. pengetahuannya. Iya, berarti nggak ada pengetahuannya. Kamu yang nggak ada pengetahuan. Jangan kamu artikan dari bahasa lantas jadi agama. Salah besar. Original teksnya itu dari Yunani, Original teksnya sudah Bapakku. pasti kata Allah itu dari Arab, dari bahasa Arab. Kata Allahnya iya dalam bahasa Arab. Tapi Iya, saya original tahu, teks Pak. Bapak kan nggak dari Arab, Pak. Ya semua, ini semuanya kan terjemahan. Iya. Loh, aslinya kalau dapat kita Bapak udah mandi belum, asli Pak? tunjukkan sama Nggak usah saya. dibahas. Belum kayaknya. Bapak udah mandi, Pak? Nggak usah bahas itulah. Kita bahas lain, Bapak kamu turun bahas aja lain. deh Pak. Saya enak dengerinnya Pak. Bisa nggak saya turunin Pak? Enak dengerinnya Pak. Kalau mau turunin aja bang. Iya Nggak silakan. masalah Sebelum bagi saya turunkan bisa nggak Abang turun sendiri? Nggak bisa, kau turun Ya aja. udah, saya turunkan. Bilang, Kan kalau nggak bisa turun sendiri berarti minta bantuan toh ya kita bantu, kita orang baik kok di sini bantu turunin kok. Ini ada Gampang, masalah nih, ada masalah nih. Kalau nama Ada masalah Bapak ini. nama Masalah apa Bapak masalah? nama Bapak tuh nama Tuhan Bapaknya Ayahanda ya. Iya betul Bang. Mantap. Itu coba tadi tolong Bang ada di Google Translate Theos ke bahasa Arab itu apa ya? Mau pakai trik itu ya? Oke, siap. Ini dilakukan ini Bang Handi, ini dilakukan sama penyesat-penyesat nih. Termasuk mungkin Masaha tadi gue udah respect gue Masaha. Gini ya. Greek ke mana? Ke bahasa Indonesia ya? Bahasa Arab Bang. Arab. Jadi Theos tadi ke bahasa Arab tuh apa? Translationnya apa? Nih. Grip ke bahasa Arab. Gak apa-apa. Greek gini kan? Ya Theos. Apa tuh? Ilah. Alif lam lam ha atau apa itu? Ilah. Nih, ilah. Itu terdiri dari huruf apa aja itu Bang? ILH. Lamnya cuma satu. Alif, Lamnya cuma satu. alif, lam, ha. Oh iya iya. Theos. Ilah. Artinya ilah itu artinya Tuhan. Tuhan. Bagaimana Ayahanda? Ya cukup Bang ya cukup. Gini aja deh Ayahanda. Kenapa sih Kristen Indonesia mau ke Arab-Araban? Kenapa? Ya karena kan memang akar dari budaya Yesus itu kan Semitik Bang. Budaya Yesus. Iya. Sekarang saya tanya, Kristen itu berasal dari Arab atau berasal dari mana? Ya Kristen berasal dari dunia Semitik. Gitu. Dari mana?
dunia Semitik dari Ibrani. Apa yang Semitik dari ajaran kamu, Mas Aha? Coba terangkan. Yang Semitik karena ya Yesus Orang Yahudi Semitik sunat, puasa. Apa yang Semitik dari ajaran kamu? Silakan. Kami nggak memakan daging onta yang diharamkan Musa. Nah, kenapa nggak makan daging onta? Karena nggak ada onta di sini kan. Kalau abang hidup di sana juga pasti makan juga onta. Nggak kan? makan onta tapi babi disikat. Nih Bang Masaha kadang-kadang bercandanya. Saya juga nggak makan paus bang. Karena nggak ada di sini. Jangan ngadi-ngadi bang. Iya. Oke deh, itu ada yang baru datang. Jago banget ngelesnya. Selamat sore L. Selamat sore, Ustadz Jibril. Waduh, Ustadz. Saya bukan Ustadz, saya bukan ulama. Ini ada. Saya ubaru. Gimana Bang El? Muslim, non-muslim? Kurang jelas bang, tadi mute hilang suaranya. Gimana? Suara saya kurang jelas? Kristen Iya, dia Bang Jibril, Kristen. Oh, non-muslim, siap. Kristen, saat saya mute mic-nya, suaranya kecil, jadi kecil. Siap, abangku. Ada yang mau ditanggapi dari yang setengah jam, 1 jam yang kita bahas, Bang? Ya, saya tidak dengar apa-apa, saya baru masuk TikTok. Tuhan abang siapa, Bang? Saya, Tuhan ya jelas Bapa. Mantap. Bapak berarti Tuhan abang ya? Namanya, Bang? Bapa. Namanya Bapak? Bapak hanya memang Bapak kan, maksudnya kok gini Pak, Tuhan kan kalau menurut kami itu hanya gelar, jadi sebenarnya itu merujuk ke Bapa. Yesus kan firman gitu. Masalah Tuhan dengan Tuhan yang di kitab suci kan itu bukannya itu sama Tuhan dan Tuhan gitu. Jadi abang nggak punya nama Tuhan nih? Maksudnya Tuhan. Aduh, ini Vino. Gimana Bang El? Maaf, Afwan. Kami menyembah satu Tuhan, Bapa. Cuma kan memang di Trinitas kan maksudnya ada Yesus, ada Putra, ada Roh dan Bapa itu sendiri. Jadi Bapak ini nggak ada namanya Bang? Nggak ada? Oh, jadi Tuhan abang sama Tuhan Abraham beda ya? Tuhan Abraham, Bapa kan sama. Loh, Tuhan Abraham ada namanya Bang? Apa? Baik, saya tunjukin ya daripada saya cuma narasi kosong. Ini dari Sefaria. Ini keyahudian ya Bang ya. Di kitab mereka namanya Mishneh Torah, Foundations of Torah. Ada 7 nama Tuhan. Ini original teksnya. Ada 7 nama Tuhan mereka Bang. Tapi nggak usah saya tunjukin deh. Tapi jelas ada namanya. Berarti abang beda ya? Itu nama bapak tuh Bang. Ada nama. Ya, shalom. Oh, shalom. Tahu tahu saya hanya Bapa, enggak memiliki nama. Enggak tahu saya itu. Nah, keyahudian bapaknya Tuhan Ibrahim itu ada 7 namanya. El, Eloah, Elohim, Elohai, Shaddai, Zavot, sama Yod, Hei, Vahei. Bukankah itu hanya terjemahan gitu atau gimana maksudnya? Ini saya tunjukin lagi ya. Ada 7 nama, yaitu Yod, Hei, Vahei, El, Eloah, Elohim, Shaddai, Zavod. Ini nama Tuhan mereka, nama Tuhan keyahudian. Iya, maksudnya kan itu terjemahan kalau di bahasa Arabnya Allah kan itu. Waduh.
Dari mana tuh tiba-tiba ke Arab Allah? Itu kan maksudnya Elohim itu bahasa Arabnya, baru misalkan DP bahasa Yunaninya apa itu, lupa saya. Bentar saya lihat ulang. Santai, saya tidak tahu. Pertanyaannya bagaimana? Enggak, Bang Jangan Brian. campur dulu yang lain. Tadi saya lagi ngobrol sama Bang El, nama Tuhan bapaknya siapa? Dia nggak dia bilang enggak, itu bapaknya nggak ada nama. Habis itu berarti saya lompatin, oh berarti beda sama Tuhannya Abraham ya, karena Tuhannya Abraham itu ada namanya. Selamat sore, Pak Framing. Ini buang waktu doang kalau dia naik. Kelarin dulu hanya. Apa ini bawa dulu, pasti lu framing deh. Gua udah capek dengerin suara lu hari ini. Ya nggak apa, turunin aja, nggak masalah, saya sudah. Bukan framing bukan lu. Enggak, itu saya ada pembahasan sama Pak Framing itu soal transmisi kitab suci belum selesai itu Pak Framing. Nanti malam deh itu framingnya lu sama Bang Jibril ya. Bang Jibril lagi ngajar nih anak-anak nih ini hari. Ustadz Tahta. El gimana El kesimpulannya El? Sudah lupa, setahu saya itu bahasa Arabnya Allah, bahasa Yunaninya itu bahasa, aduh saya lupa lagi. Udah tahu saya. Allah itu sebuah nama Bang. Kalau abang nggak nyimak tadi, saya buka dari Cambridge, dari Oxford, dari Collins. Allah itu the name of God among Muslims. Sampai saya tunjukin prasastinya, kekristenan abad 3, abad 5, itu kalian menggunakan ilah, bukan Allah. Ilah itu artinya Tuhan. Oh, kalau itu saya paham ya. Nah, Gimana Indonesia memakai kata itu, buat mau rusak siapa saya mau merubah jika memang petinggi-petinggi sudah menggunakan kata itu. Allah. kenapa Bang Brian? Ilah itu dibaca Allah. Ilah itu dibaca Allah. Bukan Allah, Allah. Ilah itu dibaca Allah. Iya. Kita daripada ngomongin Tuhan, gimana kalau kita belajar baca, Bang? I-L-A-H. Ilah. Ilah. Kita belajar ngeja aja dulu, Bang. Indonesianya itu Allah. Hah? Iya. Kita belajar ngeja yuk, Bang. I-L. Coba diulang. Itu mungkin dari ya penafsiran kamu lah. Loh, bukan terserah. Ini Bapak nabrak logik Bapak untuk membenarkan pencurian gitu loh. Yuk kita eja dulu. Jadi kalau bilang Allah itu apa Allah? Allah itu nama, abangku. Oh, nama. Saya tadi udah tunjukin, mau saya tunjukin. Abang nyimak nggak tadi di bawah? Nama. Ya. Iya, dari Cambridge, dari Oxford, dari Collins. Semua menyatakan, ini bukan saya loh ini bukan angan-angan saya sama cita-cita saya loh. Mungkin angan-angan sama cita-cita abang, Theos itu dikatakan, ditranslate Allah gitu, atau ilah ditranslate Allah, itu mungkin angan-angan sama cita-cita abang. Ini faktanya loh, Bang. Itu ilah itu bahasa mana? Bahasa Arab, artinya Tuhan. Nah, bahasa Arab. Jadi kalau kita ini sekarang di mana? Di Indonesia atau di mana? Di Indonesia. Di Indonesia kenapa kita harus pakai bahasa Arab? Itu bahasa. Oke, berarti kita menyandarkannya karena kita berbahasa Indonesia, kita menyandarkannya ke KBBI ya. Berarti kita Indonesia ini tidak punya bahasa dong? Enggak, iya punya. Makanya kita bersandar sama KBBI dong kalau di Indonesia. Kiu. Semakin nggak nyambung ya. Enggak, mau lari kemana pun kena. Ke KBBI Allah itu nama Tuhan. Ini aja deh Bang Brian. Bang Brian, saya tanya dulu deh biar nggak muter. Nama Tuhanmu siapa bro? Nama Tuhanmu?
Nama Tuhan yang kau sembah siapa namanya? Itu aja deh. Bro. Bro. Siapa nama Tuhan yang kau sembah? Bro. Bukan nama yang kita sembah, tapi Tuhan Siapa yang nama Tuhan itu? Memang kau menyembah Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Yakin Yesus Maha Kuasa? Ya. Oke, baik. Saya tanya ya. Wah, Apa yang ini perang dikuasai ayat nih, Bang. Yesus? Gak apa-apa, biarin nggak punya data tadi. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus masih bayi? Bagaimana? Yesus kan Maha Kuasa, betul? Nah, terus? Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus masih bayi? Dia belum punya kuasa. Dia melakukan belum punya kuasa. Katanya Maha Kuasa. ya, karena dia ya memang dia seperti manusia, tapi roh dia itu lebih